Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Febrian Ali dengan NPM 2018 1400218 ingin menjelaskan tentang brand dari spek seperti yang saya pakai ini. Jadi sebelum saya akan menjelaskan lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan sejarah terlebih dahulu. Jadi perjalanan bisnis spek di dunia olahraga itu terjadi dengan waktu yang tidak singkat atau dari waktu yang lama. Jadi sejarah keberadaan spek ini dimulai pada tahun 1968 oleh pasangan Lukas dan Linda Samita melalui PT Panarup. Awalnya pasangan ini hanya memproduksi sendal dengan merek Lily, hasil kerjasama dengan prinsipal asal Jepang. Hingga akhirnya rekan kerja keluarga Samita mengalami kebangkrutan. Saat itu pula mereka berinisiatif membeli mesin-mesin dan perangkat produk untuk diboyong ke Indonesia, sehingga sendal Lily bisa langsung diproduksi di tanah air. Sendal ini pun mulai dikenal luas pada tahun 1970 dan menjadi titik awal munculnya brand spek. Spek pun mulai terdengar beritanya di awal tahun 1979 dengan target pasar dalam negeri. Awal keberadaannya pun jelas tidak sesukses seperti sekarang ini, sampai pada akhirnya Lukas dan Linda menyerahkan urusan perusahaan ke anak sematawayangnya, yaitu Hendrik Samito. Jadi pria kelahiran 10 November 1962 ini terus mendalami bisnis keluarganya. Namun Hendrik tidak butuh waktu lama memahami seluk-beluk PT Panarup. Apalagi dia sudah makan asam garam di perusahaan keluarganya itu, mulai dari manajer manufacturing pada tahun 1988 hingga menempati posisi general manager PT Panarup pada tahun 1990. Hendrik pun mulai mengembangkan spek dengan memperkenalkan sistem cold condensus atau sistem tempel dingin yang menjadi keunggulan produknya sebelumnya. Spek masih menggunakan sistem vulkanisir seperti yang digunakan produk Bata. Langkah itu pun langsung menuai banyak pujian di tangan Hendrik. Perusahaan keluarga menjelma jadi perusahaan besar yang menjamah pasar-pasar luar negeri. Nama Hendrik pun juga mulai dikenal perusahaan sepatu raksasa seperti Adidas. Bahkan Adidas mempercayakan beberapa produknya di bawah kendali Hendrik pada tahun 1988. Posisi ini dimanfaatkan Hendrik untuk melebarkan sayap pemasarannya dengan menggandeng pemain-pemain sepak bola nasional seperti Rocky Putirai, sang legenda sepak bola Indonesia yang sudah melenceng di kancah sepak bola internasional, dan dia merupakan atlet pertama yang menjadi brand ambassador dari spek. Selanjutnya, spek mendapatkan sertifikasi ISO serta memamerkan teknologi canggih pada sepatu olahraganya. Dan hingga kini spek menjadi sponsor bagi dunia olahraga. Pada tahun 2004, spek memberanikan diri untuk dapat mensponsori tim profesional Persikota Tangerang. Pada tahun yang sama pula, spek membuka toko pertamanya di Pasaraya Grand dan flagship shop di Blok M Mall. Tidak butuh waktu lama bagi spek untuk menjadi buah bibir perbincangan anak muda yang menggemari olahraga paling menyita perhatian, yakni sepak bola dan futsal, dengan sokongan prestasi Persipura Jayapura yang pada tahun 2005 menjadi juara Piala Indonesia. Spek yang menjadi sponsor resmi jersey apparel tim asal Indonesia Timur itu pun ikut kecipratan naik daun dan semakin dikenal di seluruh tanah air. Semakin dikenal dan juga semakin disayang karena produk dalam negeri yang berkualitas baik membuat nama spek seperti tidak ada rintangan dalam hal distribusi ke seluruh penjuru Indonesia. Dan selanjutnya Christian Gonzalez menyusul seniornya Rocky Putirai untuk
Mejeng pada iklan-iklan spek pada tahun 2006 hingga kini. Spek mulai merambah masuk ke dunia olahraga futsal ketika perusahaan ini mensponsori tim elektronik PLN pada tahun 2007 yang menjuarai Liga Futsal Indonesia. Ya, pada intinya spek ini merupakan brand yang berfokus pada bidang olahraga, yaitu sepak bola dan futsal. Dan produk-produk di dalam spek ini mencakup seperti sepatu olahraga, jersey olahraga, dan perlengkapan olahraga lain yang mendukung di dalam dunia sepak bola dan futsal. Lalu strategi seperti apa sih yang biasa dilakukan spek ini, apalagi di masa pandemi COVID-19? Jadi seperti kita ketahui, di masa pandemi ini dunia olahraga khususnya sepak bola dan futsal ini sempat terhenti beberapa bulan, dan mungkin di situ banyak dari brand-brand atau aparel. Lalu di situ seperti kita ketahui, pastinya perusahaan-perusahaan di bidang olahraga pun sempat terhenti dalam menjalankan bisnisnya karena tidak adanya kompetisi yang biasanya menghasilkan pemasukan dari situ. Tetapi setelah beberapa bulan vakum, akhirnya Liga Futsal maupun Piala Menpora di Indonesia akhirnya berjalan kembali, dan itu membuat keuntungan dari sebuah brand-brand yang mencakup di bidang tersebut, khususnya sepak bola dan futsal. Lalu dalam menjalankan sebuah strategi pemasarannya, brand spek ini tidak jauh berbeda seperti brand-brand atau aparel yang ada di luar negeri seperti Adidas, Nike, ataupun Puma. Itu pastinya dengan menggandeng brand ambassador terkenal atau pemain tim nasional untuk membantu mempromosikan dari produk spek tersebut. Sebagai contoh, jika di Indonesia itu pemain futsal seperti Andian Syaruntuboy, Evan Saumalina, dan lain-lain itu menjadi brand ambassador spek di bidang futsal, dan itu membuat penjualan pun meningkat ketika produk tersebut dipakai oleh pemain-pemain pro yang memiliki followers banyak. Karena spek ini dalam menjalankan strategi iklannya tidak menggunakan media elektronik, yaitu televisi dan radio. Brand spek ini lebih berfokus pada media sosial, media online, dan lain-lain. Karena mungkin target sasaran dari brand tersebut kebanyakan di media sosial, yaitu seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan juga media sosial merupakan media yang murah jika untuk mengiklankan suatu produk dibanding dengan mengiklankan di televisi. Mungkin itu sedikit dari saya penjelasan dari brand spek. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.